bersama saya Hami. Kali ini saya akan memperkenalkan ke kalian salah satu remote murah bagus ya. Nah, ini FlySky FS6 ya. Ini untuk para pilot drone pasti harus punya ya, karena ini murah, enak dipakai, dan jangkauannya lumayan jauh ya. Nah, seperti apa untuk pembahasan sekarang ini, kita langsung aja ya bahas. Oke, siap. Apa itu remote FlySky dan dalamnya kayak gimana, dan cara ngesettingnya kayak gimana, yang pentingnya apa, khususnya menolong pemula ya, yang nggak tahu, yang belum pernah pakai ke remote FlySky. Oke teman-teman, kali ini remote-nya ya. Saya akan jelaskan di luarnya dulu ya. Ini ada AUX ya, AUX, atau ini fungsinya nanti buat mode ya, kayak mode acro, mode angel, mode horizon, air mode, dan lain-lain lah. Bisa disimpan di sini ya. Untuk arming juga bisa di sini. Nah, di sini ada gimbalnya. Untuk FlySky menurut saya enak ya, halus. Untuk terbang juga don agak halus, presisi mantap pokoknya. Nah, di sini ada trim. Ini semua trim ya. Dan ini tombol-tombolnya ya. Ada tulisan OK, cancel, power, dan up, down, atau ke bawah dan ke atas ya. Dan ini di sebelah bawahnya ada tombol binding, nanti untuk ngebinding ya. Belakangnya kita lihat di bagian belakangnya ya, bagian belakangnya. Nah, di sini ada tombol, ada port ini ya, port buat USB. Sini ada port multi protokol, dan di sini ada 4 buah baterai ya. Nah, untuk FlySky ini menurut saya ini remote multi protokol, tetapi modul protokolnya dipisah ya, dijual terpisah, dan menurut saya agak kurang fleksibel, karena untuk sinyal protokolnya nanti nggak ditujukan ke sini ya, tapi nanti ditujukan ke modul protokolnya sendiri. Jadi sinyal untuk drone-nya tidak sebesar sinyal yang dihasilkan remote ini ya. Kalau remote ini saya pakai receiver yang IA6B, bisa 2,5 km ya jauhnya untuk pakai drone racing. Nah, untuk yang pakai mini drone, untuk yang binding universalnya, menurut saya sinyalnya kurang jauh ya, kurang jauh dari bawaannya ini. Soalnya yang dihasilkan sinyalnya bukan dari sini, tapi dari modul multi protokolnya. Beda seperti jumper lah. Kalau jumper dia sinyalnya dari transmitternya ini sendiri ya. Jadi kalau jumper bisa lebih jauh dari FlySky. Untuk itu juga bisa sih lebih jauh, ada harganya 6,5-an kalau nggak salah, itu juga di Banggood. Tapi percuma, maksudnya percuma kan. Ini kita beli harga di 500-an ya, 500-an atau
700-an sekitar segitu misalkan. Nah, kita beli harga multi protokol seharga 6,5 misalkan, otomatis kan 1 juta lebih. Nah, daripada untuk itu mendingan kita beli aja remote jumper harga di 1 jutaan ya, 1 juta lebih mungkin. Itu udah enak kalau misalkan jumper buat yang drone-drone kecil. Itu enak, lebih enak pakai jumper ya. Kita lanjut ke menunya ya. Siap. Nah, kita langsung cek aja di dalamnya. Untuk pertama kali, kalau ini tidak dikebawahin dan tombol ini posisi misalkan di bawah ya, atau di bawah 1, nah, kita nyalain misalkan sama, nggak bisa. Jadi posisi pertama nyala tuh harus ini di atas semua dan throttle ini di bawah ya. Tuh, langsung connect. Nah, sesudah ini di pembelian pertama setting defaultnya yang channel 6 dan 5 tuh posisinya di sini ya. Posisinya di sini, dan caranya nanti kita bahas ya. Siap. Kita masuk ke menu, tekan OK lama ya. Oke, lama. Nah, ini masuk sistem dulu. Klik OK. Nah, di sini ada model ya. Di sini ada model 2. Sini fungsinya buat nyimpen channel ya. Misalkan contoh saya ini drone racing, channel 1 ya. Simpan. Untuk menyimpannya tekan cancel lama ya. Nah, tit, beda sepertinya. Nah, ini untuk namain custom ya, seperti saya ini drone racing. Nah, nanti teman-teman bisa nulis di sini misalkan drone racing atau apalah ya, suka-suka teman-teman mau namain apa. Nah, sesudah selesai misalkan tekan lama, cancel, terus tipe select, teman-teman bisa nyimpan di mana. Kalau misalkan ini sama aja sih, soalnya saya pakai drone juga. Ini saya modenya airplane, tapi bisa untuk ini, tapi kayaknya ini mah untuk gambaran aja. Nah, terus ini model coffee saya jarang pakai. Model reset mungkin untuk reset semua ini ya, tapi belum saya pernah gunakan. Untuk RX tab ini nanti kalau nyambung di remote-nya, ini settingannya buat di remote-nya. RX baterai misalkan, kalau misalkan pakai PPM nggak pakai iBus, ininya harus kondisi on ya, semua on. Ini PPM juga, ini receiver harus kondisi on, soalnya kalau misalkan ini off, jadi nanti tidak bisa pakai ini ya, nggak akan nyambung meskipun di setting sudah tersambung ya. Kalau ininya off, nggak bisa kepake receivernya. Nah, ini untuk RX ininya ya, di remote-nya kita memerlukan 4 sel, 4 baterai. Nah, di sini untuk low-nya 4 volt, untuk setengahnya 420, dan high-nya 5 volt ya, NiMH ya untuk tipe baterainya. Nah, ini untuk file save saya di-on-kan channel 13 ya, dan channel 15. Channel 15 tuh di saya arming ya, untuk armingnya. Nah, yang lainnya saya off aja. Oke, untuk mengiaskan semua tekan cancel lama ya.
Sensor lace saya nggak pakai, jarang pakai. Sensor juga Swiss Ditsan jarang pakai. Ini sini saya channel 1, dan ini juga saya servo, nggak pakai servo ya karena pakai drone. Oke, di ininya, oh iya betul, ini karena saya lupa, ini kan saya Plasky-nya udah di upgrade ya, jadi 10 channel. Teman-teman bisa lihat untuk upgradean 10 channelnya di video sebelumnya. Untuk bawaan dari Plasky dari tokonya, ini 6 channel ya, hanya bisa 2 tombol AUX ini, dan nanti kita jelaskan. Oke, kita lanjut, kita masuk ke fungsional stop. Ini fungsi reverse ini contoh kita untuk penyalaan pertama ya. Misalkan ini kan di atas, nah ini posisi di atas, jadi jika misalkan jadi kebalikan dari inilah posisinya. Kalau misalkan ini dikebawahin, nah ini harus di bawah, jadi dia tidak berpengaruh kalau misalkan ini di posisi di bawah. Jadi kebalikan dari inilah fungsi reverse. Oke, untuk tekan ini, tekan cancel lama ya semua. Ini endpoint jarang pakai, ini mungkin jarang pakai kalau ini. Nah ini display, ini untuk melihat ya, melihat channel kita mana yang berfungsi dan tidak berfungsi ya. Di sini bisa dilihat, karena kan saya udah di-upgrade 10 channel, jadi ininya 10 channel. Kalau bawaan 6 channel ya, 6 channel, jadi hanya di 5 sampai 6. Nah, bisa dilihat di sini semua. Oke. Kita, jika misalkan 6 channel, saya cuman 5-6 ya, cuman arming dan ini mode angel kalau saya dulu. Cuman kalau sekarang udah di upgrade, saya bisa mode angel, bisa mode horizon, bisa anti gravity, bisa air mode di sini, bisa arming. Enak kalau udah 10 channel. Oke, lanjut. AUX channel. Nah, ini terpenting. Nah, di sini kita bisa ngeset, misalkan kan dari pertama kita beli dari tokonya, posisi channel 5 dan 6 anggap aja yang 7, 8, 9, 10 ini nggak ada, pokoknya yang ada waktu pertama beli yang 5 sama 6 ya, channel 5, 6. Channel 5, 6 tuh misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 ya, yang 2 ini pertama beli. Nah, untuk ngerubah dari sini ke sini ada di AUX channel ya, ada di AUX channel. Nah, kita bisa merubahnya di sini ya. Misalkan di sini tertulis VRA dan VRR ya, VRB ya di sini. Nah, untuk ngerubah dari sini ke sini tinggal ganti aja ya. Misalkan kita contohlah dari VRB. Misalkan PRB, di sini kan PRB nih, PRB. Nah, kita rubah ke, misalkan pengen ke SWD, kita rubah ke SWD. Nah, terus seterusnya klik OK. Kalau sudah, nanti misalkan dari VR, misalkan contoh dari PRB ya. Nah, pengen pindah ke SWA atau SWB, SWC bisa. Yang penting pindah ke sini, karena soalnya kan saya pakai drone, jadi 2 ini nggak terlalu kepake ya untuk 2 ini. Nah, saya pindah ke AUX yang sebelah sini, terubah ke SWA ya. SWA, pindah ke SWA.
Nah, sudah selesai, udah keset semua. Ini anggap aja yang 7 ini nggak ada. Nah, udah keset misalkan, nah, kita tekan cancel lama ya. Nah, itu udah selesai. Nah, semua data di sini bisa dilihat lagi. Untuk channel 5 dan 6 bisa berfungsi ya di sini ya. Nah, untuk PLA nya nanti tampilannya seperti yang di bawah ini nih. Nah, jadi ini mungkin ini buat helikopter. Kalau helikopter mungkin ini bisa berfungsi buat belok ke kiri ke kanannya ya, menyesuaikan seperti trim fungsinya. Nah, kita lanjut. Substream ini fungsinya kalau misalkan drone kita terlalu belok ke kiri, misalkan ke kiri, nah bisa di trim sebelah ke lawan arah ya, ke lawan arah. Misalkan kurang ke kiri, nah ke kiriin dikit. Nah, misalkan terlalu ke kanan, nah lawan arah lagi, misalkan ke kanan lagi. Nah, seperti itulah fungsi trim untuk menyelesaikan dan meluruskan ya kalau terlalu belok ke kanan atau ke kiri ya. Seperti itu. Kita lanjut 2 red. Nah, ini untuk ini kayaknya untuk kayak PID ya mungkin, karena saya ini jarang pakai yang ini mah. Saya gunakan yang terpenting-penting aja. Ini juga sama kayaknya. Nah, ini untuk di mix seperti contoh kayak gini. Misalkan belok ke gini, misalkan ke atas ini, terus tambah ada 2 double jadi mix. Misalkan ke kanan ke atas tambah ada ke kirinya dikit, nah kayak gitu untuk fungsi mix ini ya. Nah, ini jarang pakai saya. Ini juga jarang pakai. Ini saya juga jarang pakai. Mungkin ini buat kayak attitude hole ya. Ini juga sama kayak hole, jadi setengah, mungkin dia bisa diam di tengah kayak gini, mungkin kayak seperti attitude hole ya. Attitude hole saya jarang pakai. Nah, seperti ini untuk menunya yang terpenting-penting aja, seperti AUX, substream, display, endpoint, dan reverse ya, yang terpenting-penting aja. Biasanya untuk pemula. Semoga bermanfaat ya. Sekian untuk pengenalan FlySky nya, semoga membantu untuk kalian yang baru beli FlySky. Saya Hami, sampai jumpa, sukses.